Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang pertanyaan dari teman-teman perihal perbandingan atau komparasi antara kinerja Waskita Beton dibandingkan dengan Wika Beton. Jadi yang dibahas di video ini adalah perbandingan Duo Beton, anaknya BUMN. Dan kebetulan dua-duanya masuk saham isi ya. Pertama adalah Waskita Beton Precast, anaknya Waskita Karya, yang Waskita Karyanya malah belum masuk DES lagi. Silahkan dicek di video sebelumnya kenapa alasan saya tidak bisa beli WSKT, tapi bisa beli WSBP ya. Kemudian yang keduanya ada Weton, Wika Beton. Nah, jadi di video ini kita akan membandingkan kedua anak usaha dari BUMN konstruksi, tapi sebenarnya dua emiten ini masuknya di industri dasar ya, dengan semen gitu, di subsektor semen. Seperti biasa, terima kasih sudah like, subscribe, komen, dan mengaktifkan notifikasi channel Mang Amsi ini. Semoga bermanfaat video-video yang diberikan di channel ini. Terima kasih juga sudah memfollow akun Instagram Mang_Amsi dan Syariah Saham. Kita juga banyak memberikan feed atau insight di Instagram itu. Nah, oke, kita mulai dari berita yang masih hangat ya, baru seharian nih. Jadi ramenya kemarin, di luar ramenya yang katakanlah yang tanda kutip ada yang bilang pom-pom, ada yang bilang endorse dan sebelumnya. Jadi ingin saya tegaskan, video ini informasi, bukan pom-pom, bukan rekomendasi jual atau beli. Saya hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ataupun di DM ataupun di Telegram. Jadi WSBP itu kemarin ada berita tentang sentimen positif dari proyeknya induknya Waskita Karya dengan Teregra Asia Energi atau perusahaan di energi terbarukan itu ya. Saya juga belum baca detailnya. Kemudian kita bandingkan secara fundamental di kuartal ketiga kemarin. Dan kita bisa lihat di sini ya beberapa penjelasan atau beberapa data yang kita bisa cek. Ada kode sahamnya, saya kira teman-teman sudah tahu, ada WSBP dan Weton. Kemudian total asetnya kita bisa bandingkan, WSBP lebih banyak ya, 14 triliun dibandingkan dengan 9 triliun. Kemudian utangnya lebih banyak juga, WSBP 8,5T dibanding 5,9. Ekuitas juga lebih banyak, WSBP 5,8 dibanding 3,3. Pendapatannya justru yang menarik di sini, pendapatannya justru lebih banyak Weton ya dibanding WSBP gitu. WSBP cuma 1,4 triliun karena mungkin terkena pandemi, dan Weton 2,96 triliun. Ini juga berimbas kepada laba dan rugi. Nah, kalau Waskita Beton itu rugi ya, bukan laba ini. Rugi minus 1 triliunan. Sementara Weton masih membukukan keuntungan 54 miliar atau 55 miliar. Walhasil laba per saham, rugi atau laba per saham pun bervariasi. Untuk WSBP itu rugi minus 43,34 per saham. Sementara Weton untung 6,3 per saham. Lihat dari sini juga sudah kelihatan bahwa WSBP secara profitabilitas kalah sama Weton ya, karena WSBP masih minus rugi. Kita lihat juga secara market caps-nya atau kapitalisasi pasarnya masih gedean WSBP dibanding Weton. Nilai bukunya justru lebih besar Weton ya, 373 per saham, sementara WSBP 219-an. Nah, karena tadi kinerjanya masih negatif, maka WSBP return on equity-nya pun negatif, minus 26%, sementara Weton pun hanya tipis sekali, 2,21%. Ini juga berbanding lurus dengan NPM-nya yang anjlok ya, minus 80%-an untuk WSBP dan 1,86% saja untuk Weton. Utangnya masih gedean Weton ternyata rasionya, karena DER-nya 1,8 kali, sementara WSBP 1,5 kali. PER-nya karena rugi tadi minus ya, minus 5,5, dan Weton juga sudah mulai mahal karena hampir 50 kali dari harga sekarang itu mencerminkan 50 kali laba bersih per sahamnya. Dan price to book value-nya masih mending Weton karena cuma 1,12 kali nilai buku, sementara WSBP sudah 1,45 kali nilai buku. Jadi dilihat dari dua saham ini,
mungkin teman-teman lebih mendingan ya, lebih mendingan weton ketimbang USBP. Tapi karena berita tentang USBP begitu gencar, maka pasar mereaksinya berlebihan atau bahkan misalnya di luar ekspektasi, dan ini terlihat dari chart ya. Jadi USBP ini kita teman-teman boleh cek video sebelumnya tentang Sophie Chartbot. Kita sudah membahas dengan pembuatnya langsung dengan Mas Sopyan ya. Jadi ini bisa apa ini yang dimaksud dengan pelangi itu sudah dibahas ya. Pelangi itu kan beberapa MA ya, ada MA 5, 10, 20, 50 atau berapa nih, sampai 200 kalau tidak salah. Nah ini WSBP itu udah di atas, tadi ada gap up ya, dan itu udah di atas MA5 nya jauh sekali gitu, karena mungkin dari sini crossnya dari sejak 180 itu sebenarnya sudah crossan, sudah breakout gitu, sudah golden cross gitu, dan disitu udah mulai uptrend. Weton pun sama, tapi Weton kemarin sempat koreksi menembus MA20 ya, yang kuning ini MA20 kalau tidak salah, dan sekarang baru pullback lagi, baru reversal lagi, naik lagi. Sebenarnya kalau Weton ini masih ada resisten di sini nih, sekitar 450-an mungkin ya, dan sekarang sedang menuju ke sana. Tapi kalau WSBP ini udah break semuanya, ini di 300 ini, berapa nih, 308 atau berapa nih, saya juga nggak tahu detailnya ya, karena saya jarang lihat chart. Itu saja mungkin dari saya tentang insight WSBP Weton dari sisi fundamental dan teknikal. Silakan konfirmasi lagi oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan silakan dikaji lagi. Jangan hanya percaya dengan apa yang dikatakan orang lain, tapi percayalah pada analisis sendiri, karena jarimu harimaumu, itu kata siapa kemarin tuh. Karena menentukan rugi dan untung bukan oleh pilihan orang lain, tapi oleh jari dari teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.